kalian tandai nih. Catat tanggalnya saya ngomong gini. Orang seperti itu nggak akan lama binasa. Nggak akan lama akan binasa orang seperti itu. Mereka memang benar, habaib ini sangat meremehkan orang-orang yang bukan Ba'alawi. Di mata mereka kita ini kambing. Tapi apakah semua seperti itu? Bisa jadi semua, bisa jadi sebagian. Tapi fakta di lapangan rata-rata begitu. Biarpun berjubah, tetap di mata mereka kita ini ahwal. Ahwal itu berarti bukan bibi. Makanya Qori waktu Kiai Imad meneliti nasab palsu kaum Ba'alwi, bukan kamu bela malah berkhianat. Sekarang tahu sendiri kan watak dan sifat kaum Habib-Habib Yaman. Yang terbaik adalah bagaimana Tuan Muda Qori menjadi diri sendiri. Kalau menjadi Kiai Imad terasa ada alienasi, ada keterasingan. Kalau menjadi Habib juga merasa ada keterasingan, lebih baik menjadi diri sendiri, tanpa membenci Kiai Imad, juga tanpa membenci Habib. Saudara sekalian, Tengku Qori Muda bagaikan buih di lautan, di mana untuk sekarang ini beliau tidak tahu arah kemana. Ketika berpihak kepada habaib pun, dia kabarnya diusir. Dan itu diceritakan langsung oleh beliau sendiri, saudara sekalian. Dan sekarang seyogianya kita sebagai sesama muslim jangan memberatkan Tengku Qori Muda, saudara sekalian, karena beliau ini sekarang lagi patah hati lah sama habaib, mati-matian dibela, ya taunya diusir, saudara sekalian. Dan mari kita sama-sama simak penjelasan dari Kiai Haji Ubaidillah, yaitu kiai besar di Jawa Tengah ya, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Saya berharap teman-teman memahami Tuan Qori. Karena menurut saya, kalau kita tidak memahami Tuan Qori, kita akan semakin menambah beban Tuan Qori. Dalam posisi sekarang ini, Tuan Qori sangat memerlukan kasih sayang kita, hiburan dari kita semuanya, karena memang dalam keadaan yang sulit. Saya tidak mengatakan bingung, tapi sulit. Sehingga seperti dalam suasana yang terombang-ambing. Mau mundur kena, maju kena, mau menyamping juga kena. Berhenti berada dalam suasana yang sulit. Sehingga butuh teman. Butuh teman. Setidaknya ketika kita kesulitan untuk menjadi teman yang baik, Tuan Qori paling tidak menambah beban Tuan Qori. Kalau dulu lepas dari gerakan membebaskan dan mencerahkan umat dari glorifikasi hegemoni klan Ba'alawi, dia masih disambut habaib dan muhibbin. Tidak hanya sambutan, sekedar sambutan, tapi betul-betul sambutan yang penuh hangat, betul-betul istiqbalan harat, bahkan mendapatkan tepuk riuh dari para muhibbin. Dan banyak yang mengistilahkan Tuan Qori adalah penyelamat klan Ba'alawi dari kritik Kiai Imaduddin Utsman.
dan berharap akan mengeluarkan antitesis. Bahkan ada yang mengatakan Tuan Qori itu adalah Khalid bin Walid. Wow. Itu salah satu contoh sambutan Habib dan Muhibbin, betapa hangatnya terhadap kehadiran Tuan Qori. Dan hal yang sama Tuan Qori juga merespon penuh semangat berada di tengah Habib dan Muhibbin. Saking semangatnya tidak terkontrol bagaimana harus mengucapkan, harus mengatakan, memberikan, mengeluarkan ujaran kepada Kiai Imad yang menurut saya kurang elegan, kurang humanis, berlebihan atau overthinking. Dan itu nyata. Tetapi apa daya sekarang ini di tengah Habib dan Muhibbin sendiri, Tuan Qori terang-terangan merefleksikan kekesalan, kekecewaan, kesendirian, keterasingan, bahkan mengaku sempat diusir. Ini menurut saya kasihan, sikap yang perlu dikasihani. Paling tidak kita tidak mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tambah membebani Tuan Muda Qori. Semoga Tuan Muda Qori lebih nyaman, lebih tenang untuk menjadi diri sendiri. Ini solusi saya untuk Tuan Muda Qori. Bagaimana tidak menjadi Kiai Imad, juga bagaimana tidak menjadi Habib. Yang terbaik adalah bagaimana Tuan Muda Qori menjadi diri sendiri. Kalau menjadi Kiai Imad terasa ada alienasi, ada keterasingan. Kalau menjadi Habib juga merasa ada keterasingan, lebih baik menjadi diri sendiri tanpa membenci Kiai Imad, juga tanpa membenci Habib. Apalagi sampai mengatakan Habib itu adalah, dengan istilah yang saya tidak nyaman untuk mengulang penyebutan itu, tapi itu viral di sosial media. Dia mengakui klan Ba'alwi tersambung ke Nabi, tetapi dia menganggap Habib yang notabene dari klan Ba'alwi dengan istilah yang menurut saya subhanallah seharusnya tidak diucapkan oleh Tuan Qori, karena itu bagian daripada menabrak aturan hukum fikih. Menurut saya, menuduh seseorang dengan istilah itu menabrak hukum fikih. Istilah itu yang seperti apa? Saya nggak enak untuk mengucapkannya. Bisa dilihat sendiri di sosial media, dan itu sebenarnya tidak perlu diucapkan oleh Tuan Muda Qori, karena akan membuat dia semakin tidak nyaman. Karena kolbun, hati, itu punya nutrisi, fitrah. Fitrahnya hati adalah untuk empati, simpati terhadap kemanusiaan. Sehingga bagaimana hati ini tetap positive thinking, berperspektif positif terhadap realitas sosial, cocok atau nggak cocok. Karena kalau hati ini selalu diisi dengan kebencian, seolah-olah hidup ini itu homoni lupus, itu semakin membuat kita tidak enak. Yang paling nyaman itu kita
merasa bahwa hidup ini itu adalah homo homini socius, bahwa kita ini hidup saling membutuhkan, memerlukan dalam sebuah relasi sosial yang indah antar manusia dan penuh kemanusiaan, menjunjung harkat martabat manusia tanpa ada kelas, tanpa ada hegemoni, bukan menganggap manusia itu sebagai homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain, bukan. Hidup ini indah. Jadi ini sebenarnya yang akan lebih membuat nyaman Tuan Muda Qori, yaitu bagaimana membangun persepsi, perspektif bahwa kita antar manusia ini adalah homo homini socius. Hidup ini indah, saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati. Persoalan berbicara atas dasar keilmuan itu persoalan lain. Karena memang hidup ini harus dibangun berbasis keilmuan dan ketakwaan, bukan kebencian, bukan lupus, homo homini lupus, tapi hidup ini harus dibangun atas dasar kecintaan, kasih sayang, homo homini socius. Itu satu-satunya jalan yang bisa membuat Tuan Muda Qori untuk lebih tenang. Sebelum stabil, jangan terlibat dalam diskursus wilayah sosial, karena kalau pikiran itu belum stabil, nanti tidak bisa membawa diri, malah akan menjadi pertunjukan yang kurang sedap di mata publik. Maka menurut saya Tuan Muda Qori calling down dulu saja, tidak terlibat di diskursus nasab ini sebelum menjadi diri sendiri. Nanti kalau Tuan Muda Qori sudah bisa menjadi diri sendiri, harus bagaimana, pada titik itulah nanti akan lebih indah, cantik, dan penuh komitmen, bukan atas dasar homo homini lupus, tapi atas dasar homo homini socius. Kalaupun berbicara bukan atas dasar kebencian, like in dislike, tapi kalaupun berbicara betul-betul berdasar keilmuan, bukan kebencian. Itu saja. Sebagai penutup, simpulannya, saya berharap teman-teman memahami Tuan Muda Qori, dan Tuan Muda Qori memahami diri sendiri, dan calling down juga mencoba bagaimana menjadi diri sendiri tanpa harus terlibat dalam diskursus ini, kecuali ketika sudah memasuki fase stabilitas berpikir, stabilitas emosi yang lebih mapan, dan betul-betul berbasis keilmuan, bukan berbasis emosi dan keinginan yang tidak didasarkan pada prinsip menjadi diri sendiri. Karena kalau masuk dalam wilayah diskursus sosial, tidak berpegang pada prinsip menjadi diri sendiri, nanti akan seperti orang yang sedang kebingungan. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi sempat kita sama-sama saksikan penjelasan yang luar biasa dari Kiai Haji Ubaidillah. Jadi saya teringat ketika pertama kali Tengku Qori Muda, saudara sekalian, membela daripada para habaib ini dan membelot dari barisannya Kiai Haji Amuruddin Usman Abantani. Dan luar biasa. Ini cara daripada Allah untuk menjaga perjuangan Ki Haji Amuruddin Usman Abantani dan kawan-kawan, saudara sekalian. Ketika ada orang yang tidak sesuai dan tidak elok perilakunya daripada para kiai-kiai kita di Nusantara, bagaimana perilaku Ki Haji Nur Ihya ya, lemah lembut, luar biasa. Bagaimana perilaku Gus Abbas ketika dia berceramah berapi-api, namun ketika dia
bergaul dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat cara bicaranya luar biasa. Begitupun juga dengan Kiai Haji Imaduddin, begitu juga dengan Gus Fuad, saudara sekalian. Bagaimana beliau Gus Fuad ini, meskipun penampilannya seperti bukan kiai, namun ketika kita melihat bagaimana isi hati beliau luar biasa, saudara sekalian. Nah, jadi Tengku Kori Muda ini, saudara sekalian, saya teringat bahwasanya ketika dia pertama kali membela habaib, ya luar biasa, dipuji-puji, bahkan sempat dikatakan oleh seorang Habib ya yang menjadi pembuka acara itu sebagai Khalid bin Walid. Ya, kita tahu Khalid bin Walid ini adalah panglima perang Islam luar biasa yang sangat kuatnya. Nah, jadi mungkin dikatakan seperti itu, kita tidak tahu, dan memang benar perkataan orang-orang ya, atau perkataan hikmah itu. Pujian itu jauh lebih berbahaya daripada caci maki. Caci maki itu kita akan dibuat sadar diri, mawas diri. Berbeda dengan pujian, kita akan lupa diri dan lain sebagainya. Dan kabarnya ketika kita mendengar daripada PT yang singkat ya, lip singkat di TikTok, Tengku Kori Muda itu mengaku bahwasanya diundang oleh seorang Habib. Lalu kemudian beliau katanya sempat membawa makanan untuk para Habib, ya untuk dimakan bersama kayaknya. Lalu kemudian ketika datang ke sana ya diusir, saudara sekalian. Nah, ini yang membuat Tengku Kori Muda kecewa dan sempat melontarkan kata-kata yang luar biasa dan membocorkan satu hal penting yang memang apa ya, yang memang jarang orang tahu, dan hanya Tengku Kori Muda yang tahu. Kenapa? Karena dia bergaul sudah beberapa bulan ya. Dia keluar dari barisan Kiai Haji Amiruddin Utsman Abantani. Nah, bahwasanya adalah yang memang paling garis besarnya itu, saudara sekalian, ketika Tengku Kori Muda itu mengatakan bahwasanya mereka sama saja, menganggap selain daripada kelompok mereka itu, ya kurang lebih seperti itu ya. Selain daripada kelompok mereka itu ya tidak halnya seperti kambing, saudara sekalian. Ini kan apa ini? Itu bukan akhlak daripada zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap nasab mereka itu luar biasa. Padahal mereka tinggal di Indonesia loh. Mereka tinggal di Indonesia, menetap di Indonesia, makan di Indonesia, lalu kemudian menganggap kita seperti itu, saudara sekalian, warga asli pribumi. Jangan sampai kita seperti warga Amerika Serikat, saudara sekalian. Penduduk asli Amerika Serikat itu sudah hampir mau punah, saudara sekalian. Tinggal pendatang-pendatang sekarang yang menjadi presiden, yang menjalankan roda pemerintahan. Kalau suku asli Amerika Serikat itu ya tidak di Amerika sendiri, bahkan sudah jarang, saudara sekalian. Mungkin habis diapakan lah. Nah, jadi kita jangan sampai seperti itu, dan terlebih-lebih para analisis kiai kita juga pun jangan sampai kita seperti Palestina kedua, saudara sekalian. Yang awalnya mereka datang meminta bantuan, lalu kemudian membuat banyak kuburan, mengkembangbiakkan kuburan, lalu kemudian mereka menganggap bahwasanya ketika sudah ratusan tahun, 80 tahun, inilah nenek moyang kami yang lebih dahulu di sini. Ini buktinya. Itu yang terjadi ketika Israel atau ya orang Yahudi ini datang ke Palestina, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.